kelompok mengajukan pertanyaan ya. Tiap kelompok pertanyaannya boleh lebih dari satu. Apakah slide-nya sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Saya anggap suara saya sudah terdengar dan kita langsung izin masuk saja ke presentasi dari kelompok 3, anggrek dari sudut pandang pencinta dan organisasi. Anggota kelompok ini ada Angela Jennifer, Gita Maharani, Laura If Berliana, Yosafat, Zahira, dan Ziadora. Boleh di next, Yos? Berikut adalah konten yang dari apa yang ingin kami bahas dari hasil wawancara kami beserta juga dari hasil diskusi kami. Pertama ada pembukaan yaitu definisi anggrek dan juga narasumber yang akan kami bahas. Lalu ada pengenalan narasumber dan organisasi. Untuk isinya itu bagian intinya adalah jawaban-jawaban dari narasumber kami yaitu tujuan organisasi, kegiatan, concern, peran, dan tren anggrek dari sudut pandang narasumber. Untuk penutup, kami setelah masukkan harapan dari para narasumber, dokumentasi yang kami setelah buat, dan juga referensi. Boleh di next? Pertama, secara sekilas saja, anggrek itu adalah keseluruhan tanaman yang masuk dalam famili Orchidaceae. Famili ini merupakan salah satu famili yang terbanyak bersama juga dengan famili Asteraceae. Di Indonesia, anggrek ini merupakan bunga yang cukup dikenal, diduga karena bunga anggrek adalah salah satu dari 3 bunga nasional di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya membahas tentang tren anggrek. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tren anggrek. Jadi tidak seperti tanaman hias lainnya yang mungkin ada musimnya ya, seperti yang kita ketahui dulu sempat ada musim anthurium misalnya, philodendron, dan lain sebagainya. Anggrek ini selalu banyak peminatnya. Salah satu pendukungnya adalah wadah untuk mempelajari anggrek dan komunitas pencinta anggrek itu sudah banyak, jadi mendukung keberlanjutan peminat anggrek. Saat masyarakat baru mulai terjun ke dunia anggrek, mereka akan cenderung menyukai anggrek yang hibrid. Alasannya adalah ukuran bunganya lebih besar, warnanya lebih menarik, dan waktu berbunganya juga lebih lama, dan perawatannya lebih mudah. Tetapi kalau misalnya sudah mulai bosan atau ingin memperdalam ilmunya tentang anggrek, maka pencinta anggrek akan beralih ke anggrek spesies yang perawatannya biasanya lebih menantang. Untuk koleksi anggrek sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu koleksi yang abadi dan koleksi tren. Koleksi abadi ini maksudnya adalah anggrek-anggrek yang tetap dicari terlepas dari apa yang sedang tren. Jadi berikut adalah daftar koleksi yang wajib dimiliki oleh pencinta anggrek. Yang pertama ada Dendrobium phalaenopsis atau anggrek larat, Phalaenopsis amabilis atau anggrek bulan yang merupakan puspa pesona Indonesia, kemudian Vandra tricolor, Constylis retusa atau anggrek ekor tupai, Dendrobium anae, Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati, dan Cattleya mantini. Next. Berikut adalah gambar-gambar dari anggrek yang termasuk dalam koleksi abadi yang wajib dimiliki oleh pencinta anggrek. Next. Dilansir dari Kompasiana, berikut merupakan anggrek-anggrek yang sering dicari ke nursery-nursery misalnya, yaitu Grammatophyllum speciosum atau anggrek debu, Grammatophyllum scriptum atau anggrek macan, Vanda sp, Dendrobium crumenatum, Polydota imbricata, dan Coelogen sp. Next. Ini berikut merupakan foto-foto dari anggrek yang sering dicari tersebut. Next. Sedangkan untuk koleksi tren sendiri cukup berubah-ubah. Misalnya saat ini yang sedang tren itu adalah anggrek Papua atau anggrek yang dari Indonesia Timur. Kemudian saat pandemi kemarin sempat ada tren anggrek Catasetum after dark. Ini merupakan anggrek yang warnanya nyaris hitam. Merupakan anggrek impor yang banyak dicari oleh pencinta anggrek. Kemudian dari Kompasiana diketahui bahwa pada tahun ini anggrek spesies seperti Dendrobium anae menjadi tren. Kemudian pada tahun 2020 lalu, anggrek Vanda dan Pteroceras sempat menjadi tren. Next. Berikut merupakan anggrek yang sempat tren. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Catasetum after dark ini memiliki warna yang hitam ya. Next.
Tadi yang taruh di videonya Suaranya belum ada. Halo, apakah sudah terdengar sekarang suaranya? Ya, sudah. Oh, Silakan. Oke, Oke, makasih. Maaf, kita lanjut. Definisi dari organisasi dan masyarakat pencinta yang akan kami bahas pada presentasi kami hari ini adalah organisasi itu adalah komunitas pecinta anggrek, merupakan suatu kelompok yang memiliki struktur untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuannya ini khususnya dalam apresiasi atau penelitian terhadap anggrek, baik itu untuk konservasi, pendidikan, grup untuk berbicara, atau lain-lainnya. Jika narasumber yang kami ajak bicara itu merupakan anggota dari organisasi, maka pertanyaan akan berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan organisasi atau pertanyaan terhadap komunitas dari narasumber tersebut. Untuk masyarakat pencinta itu siapapun yang memiliki ketertarikan dalam dunia anggrek, baik orang tersebut menjadi anggota organisasi atau baik orang tersebut menjadi anggota organisasi atau komunitas maupun tidak. Jadi bisa aja itu orang sendiri tanpa ikut komunitas apapun. Jika narasumber adalah masyarakat pencinta, pertanyaan yang akan kami tujukan berfokus pada perorangan, yaitu narasumber tersebut kami sendiri. Boleh di next? Oke, untuk kegiatan utama komunitas pencinta secara umum itu biasanya dapat dirangkum ada 3, yaitu untuk pendidikan dan konservasi, untuk pameran tanaman anggrek, dan juga untuk perjualan. Boleh di next? Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai narasumber yang kelompok kami telah wawancara. Jadi untuk wawancara kali ini kami memiliki tiga narasumber yang akan dijelaskan sesuai dengan dari masing-masing narasumber. Yang pertama narasumber dari kelompok kami adalah Pak Eko Amainarno. Nah, Pak Eko Amainarno ini merupakan seorang dosen Fakultas Psikologi yang merupakan sekaligus pecinta anggrek. Beliau memiliki lebih dari 300 individu anggrek, kalau tidak salah sekitar 390-an anggrek di rumahnya. Kemudian alasan beliau menyukai anggrek adalah dulu belum bisa membeli anggrek karena anggrek pada saat itu masih tergolong mahal, dan kemudian setelah mempunyai kemauan dan rezeki, kemudian mencoba untuk menanam anggrek hingga sekarang. Kemudian tips menanam anggrek dari Pak Eko ini banyak belajar dari YouTube, internet, dan banyak bertanya ke ahlinya seperti ke grup pecinta anggrek lainnya. Next. Narasumber kedua ini adalah Pak Bambang Febrianto. Pak Bambang Febrianto ini merupakan pecinta anggrek sekaligus ketua dari PAI Lampung dan anggota dari PAI. Pak Bambang Febrianto ini memiliki banyak kegiatan bersama anggota PAI Lampung lainnya yang sudah pastinya di daerah-daerah Lampung. Alasan dari Pak Bambang ini menyukai anggrek adalah menurut Pak Bambang, anggrek itu merupakan keluarga tanaman yang tersebar luas, bisa tumbuh di tebing dan lain sebagainya. Nah, Pak Bambang ini dulu merupakan penghobi tanaman hias dan kemudian melanjutkan untuk fokus lebih ke anggrek. Nah, selanjutnya tujuan dari PAI Lampung sendiri ini yang merupakan Pak Bambang ini merupakan ketuanya, yaitu melestarikan anggrek, terutama anggrek-anggrek spesies yang ada di Lampung. Next. Nah, narasumber ketiga ini adalah Kak Muhammad Dafa Irfani. Kak Muhammad Dafa Irfani ini merupakan seorang
mahasiswa biologi UGM di Yogyakarta sekaligus ketua BioSC UGM. BioSC UGM ini singkatan dari Biologi Orchid Study Club pada tahun 2021. Nah, Kak Dava ini memiliki banyak kegiatan bersama pengurus dan anggota-anggota dari BioSC UGM lainnya seperti untuk konservasi, penelitian, dan budidaya. Alasan Kak Dava ini menyukai anggrek itu dikarenakan dari awal selama Kak Dava ini masuk biologi itu, Kak Dava itu sudah menyukai tanaman dan berkesempatan untuk magang di kebun raya, kemudian mendapatkan ilmu dari pakarnya sendiri untuk belajar tentang anggrek. Nah, alasan Kak Dava ini menjadi ketua umum adalah karena ingin memanfaatkan kesempatan. Jadi menurut Kak Dava ini untuk menjadi pengurus inti sudah pasti bisa membawa BioSC mau lebih baik atau seperti apa gitu. Jadi dalam mengembangkan potensi anggrek dan ingin memberikan feedback ke BioSC yang sudah mengajarkan Kak Dava ini banyak hal. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai PAI secara sekilas. Jadi dulunya PAI ini bernama Vereniging van Orchidenkwekers. Mohon maaf atas penyebutannya karena belum tahu untuk penyebutannya seperti apa. Kemudian berganti namanya menjadi Perhimpunan Anggrek. Tahun berdirinya itu setelah saya mencoba untuk mencari di internet adalah sekitar 18 Agustus 1956 yang didirikan oleh pecinta anggrek yang banyakkan dari Bandung. Nah, tujuan dari PAI ini adalah meningkatkan budidaya, mengadakan pertemuan rutin, membuka hubungan dengan luar negeri, serta mencari jalan untuk memperoleh jenis-jenis anggrek baru. Next. Nah, selanjutnya adalah sekilas tentang Study Club UGM. Jadi dulunya ini bernama Kelompok Studi Anggrek atau KSA dan kemudian berganti menjadi Biologi Orchid Study Club atau BioSC. BioSC ini berdiri pada tanggal 1 Februari 2006 yang diprakarsai oleh Prof. Endang yang sekarang sedang menjadi pembina dari BioSC UGM ini. Visi dari BioSC UGM ini menjadi salah satu pusat studi, pelestarian, dan pengembangan anggrek melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa maupun kegiatan sosial. Dan misinya itu adalah mengembangkan pengetahuan dan penelitian, melestarikan anggrek alam dan hibrid di Indonesia, dan juga mengembangkan jiwa kewirausahaan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggrek Indonesia di mata para pencinta. Jadi yang pertama ini di mata para pecinta, anggrek ini merupakan suatu barang yang berharga dan bernilai. Jadi para pencinta anggrek ini umumnya mengatakan bahwa tumbuhan anggrek, khususnya anggrek-anggrek Indonesia ya, itu merupakan suatu barang dengan nilai dan harga yang tinggi, istilahnya barang berharga bisa dibilang. Anggrek Indonesia ini kerap juga dikatakan sebagai tumbuhan dengan nilai estetik dan keindahan yang paling tinggi di antara jenis tumbuhan hias lainnya, karena lumayan banyak memang yang awalnya suka dari tumbuhan hias biasa, lama-lama saat mengetahui keindahan anggrek ini jadi berpindah fokusnya. Lalu juga keindahan bunga anggrek ini menyebabkan para pecinta ini rela untuk mengeluarkan biaya yang tak sedikit ya dalam perawatan anggrek itu. Jadi mereka berani untuk mengeluarkan biaya untuk memelihara berbagai macam jenis anggrek. Selanjutnya yang kedua itu merupakan surga dari plasma nutfah. Jadi maksudnya di sini para pecinta itu mengatakan bahwa Indonesia ya sebagai negara dengan keanekaragaman anggrek yang paling tinggi, sehingga mereka mengatakan itu Indonesia merupakan surga dari plasma nutfah dari anggrek dengan berbagai potensi yang bisa dikelola. Banyaknya jenis anggrek di Indonesia ini menyebabkan potensi tinggi ya, atau banyaknya potensi sebagai indukan untuk membentuk anggrek-anggrek hibrida baru dengan kualitas tinggi. Jadi sebagai negara dengan keanekaragaman anggrek nomor 1 ya, kita memiliki potensi yang sangat tinggi untuk membentuk anggrek-anggrek hibrida yang berkualitas tinggi. Keberadaan spesies anggrek di Indonesia juga
punya karakteristik dan keberagaman yang berbeda-beda ya, nilai estetik juga dan manfaat juga berbeda-beda, sehingga sumber daya anggrek ini memang harus dijaga bersama-sama dan harus dipelihara dari segala pihak. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pencinta anggrek. Yang pertama ini mengoleksi dan memelihara anggrek. Sesuai namanya, para pencinta anggrek ya tentu saja memiliki kegiatan utama berupa koleksi dan memelihara berbagai jenis atau spesies anggrek ya, karena memang kesenangan dan kecintaan mereka terhadap spesies anggrek. Seorang pencinta anggrek ini bisa memiliki puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan individu anggrek ya untuk dinikmati keindahannya. Beberapa pencinta anggrek juga selain mengoleksi dan memelihara juga melakukan persilangan dari koleksinya sendiri. Ini merupakan gambar koleksi anggrek dari narasumber kami, yang dua ini merupakan koleksi anggrek Pak Bambang, dan yang paling kanan ini merupakan koleksi anggrek Pak Eko. Ini ketiga-tiganya berasal dari satu genus ya, Dendrobium, tiga-tiganya ini. Selanjutnya adalah kegiatan konservasi. Pada organisasi ini lebih dikhususkan ke organisasi ya. Ini tujuan utama umumnya memang organisasi itu lebih mengarah kepada konservasi. Walaupun tidak menutup kemungkinan seorang pencinta anggrek juga melakukan konservasi. Contohnya itu BioSC UGM yang kami wawancarai itu melakukan monitoring, pengamatan lapangan, identifikasi, dan juga pendataan mengenai anggrek-anggrek pada lokasi-lokasi tertentu seperti di area hutan atau area kebun di daerah Jogja. BioSC UGM juga melakukan anggrekisasi kampus ya, setiap 3 atau 4 bulan sekali. Ini merupakan penanaman massal anggrek di sekitar kampus UGM untuk upaya konservasi anggrek dan juga bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat sekitar yang lewat. Ya, ini merupakan gambar anggrekisasi dari BioSC. Dan juga ini merupakan kegiatan konservasi PAI Lampung, gambar dari Pak Bambang, di Taman Hutan Raya. Lalu juga ada penanaman dan pemeliharaan anggrek di hutan atau tempat umum. Ini sebenarnya merupakan bagian dari poin sebelumnya ya, bagian dari konservasi. Tapi ini lebih berfokus ke pecinta memang. Beberapa pencinta anggrek itu melakukan upaya konservasi melalui penanaman dan pemeliharaan anggrek di hutan atau tempat-tempat umum. Jadi sering melakukan penanaman. Dilakukan seleksi spesies terlebih dahulu ya untuk mengetahui anggrek jenis apa yang cocok pada lingkungan penanaman. Lalu juga penanaman ini dilakukan secara terjadwal sekitar beberapa bulan sekali. Setelah ditanam, para pencinta ini melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui pola pertumbuhan dan keadaan adaptasi dari anggrek yang telah ditanam untuk menjaga kehidupan anggrek-anggrek yang baru saja ditanamkan. Ini merupakan gambar penanaman anggrek oleh PAI Lampung ya. Semuanya ini merupakan dokumentasi dari Pak Bambang yang sangat giat memang dalam penanaman anggrek di hutan-hutan. Lalu ada sharing informasi seputar anggrek, baik komunitas dan organisasi ini sharing merupakan kegiatan yang paling umum dilakukan ya, dapat berupa seminar ataupun diskusi baik secara langsung maupun virtual. Pada diskusi ini berbagai macam hal dibahas seperti pada tips pemeliharaan anggrek itu, seperti kondisi lingkungan, permasalahan, hama, cara pembungaan, nutrisi, dan obat untuk anggrek. Gambar ini merupakan seminar-seminar yang diadakan oleh BioSC UGM ya, seminar-seminar mengenai informasi anggrek, dan juga yang sebelah kanan ini merupakan kegiatan diskusi atau sharing tentang pemeliharaan anggrek oleh PAI Lampung. Dan yang terakhir ini adalah penelitian dan perbanyakan anggrek. Beberapa masyarakat pencinta itu melakukan penelitian dan perbanyakan seperti kultur in vitro, persilangan, dan selfing. Kultur in vitro ini lebih umum dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan persilangan dan selfing lebih umum dilakukan oleh masyarakat pecinta yang telah memiliki banyak koleksi anggrek. Melalui 3 kegiatan ini diharapkan tidak hanya untuk
perbanyakan dan pemulihan, tapi juga perbanyakan ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat sekitar untuk mulai menyukai tumbuhan anggrek. Ini merupakan gambar silangan oleh Pak Bambang dari berbagai genus, dan juga ini juga kegiatan budidaya anggrek yang dilakukan oleh BioSC UGM di tahun 2019. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ini adalah aspek-aspek yang menjadi concern atau kekhawatiran utama dari ketiga narasumber kami dan juga anggota dari organisasi yang mereka ikuti. Di sini kami merangkumnya menjadi 3 aspek utama, yaitu pertama adalah kelestarian anggrek. Narasumber dan anggota komunitas yang diikuti memiliki concern utama pada kelestarian anggrek di Indonesia maupun di daerah masing-masing. Di sini narasumber merasa khawatir terhadap penurunan jumlah populasi anggrek di alam, terutama anggrek spesies. Jadi keberadaan anggrek di habitat aslinya mulai terancam punah dari waktu ke waktu akibat eksploitasi ataupun bencana alam di daerah setempat, itu yang menjadi kekhawatiran pada diri narasumber sebagai penggiat konservasi anggrek ataupun masyarakat pecinta anggrek. Untuk menanggulangi kekhawatiran ini, narasumber berupaya untuk menjaga kelestarian anggrek dengan aktif melakukan kegiatan konservasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu monitoring, perbanyakan, hingga penelitian atau pengkajian data mengenai anggrek. Next. Ya, yang kedua adalah anggrek sebagai produk. Kekhawatiran anggrek sebagai produk ini berkaitan erat dengan nilai jual produk anggrek, terutama anggrek lokal di pasaran, di mana narasumber merasa prihatin bahwa masih banyak juga masyarakat pecinta anggrek atau masyarakat awam yang ingin mengenal anggrek lebih dekat itu memilih untuk membeli dan mengembangkan atau mengoleksi anggrek impor. Walaupun bisa jadi anggrek impor itu harganya lebih mahal daripada anggrek lokal ataupun anggrek spesies yang dikembangkan di Indonesia itu sendiri. Khususnya kekhawatiran ini dituturkan oleh Pak Eko sebagai narasumber kami. Nah, upaya yang dilakukan narasumber untuk menanggulangi kekhawatiran ini adalah mereka mencari nursery yang tidak mengoleksi anggrek import atau setidaknya memiliki koleksi anggrek non-import. Contohnya seperti yang Pak Eko lakukan, itu beliau biasanya membeli produk anggrek dari nursery yang mendapatkan koleksi anggreknya dari salah satu pembudidaya atau nursery anggrek besar di Malang yang berfokus di pembudidayaan anggrek lokal. Next. Iya, yang terakhir adalah komunikasi dan sinergi antar elemen peranggekan. Aspek ini itu merupakan salah satu permasalahan yang menjadi akar dari permasalahan sebelumnya, di mana narasumber dan komunitas merasa prihatin dengan maraknya eksploitasi anggrek di alam oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan kelestarian anggrek menjadi terancam. Seperti yang kita ketahui, penurunan jumlah populasi spesies anggrek di alam pastinya tidak terlepas dari faktor eksploitasi berlebih oleh masyarakat yang nakal yang mengambil anggrek di habitatnya dan secara langsung menjualnya ke pasaran tanpa melakukan perbanyakan atau kulturisasi terlebih dahulu. Di permasalahan ini narasumber berharap agar elemen lain seperti pemerintah ataupun stakeholder yang lebih tinggi dapat membantu dan mendukung kegiatan konservasi anggrek secara lebih maksimal. Narasumber juga berupaya untuk melakukan edukasi langsung kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman anggrek langsung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta juga bekerja sama dengan konservasionis yang ada di taman-taman nasional. Next. Ya, selanjutnya adalah berkaitan dengan peran
organisasi atau komunitas pecinta anggrek bagi pecinta anggrek itu sendiri. Perlukah seorang individu pencinta anggrek untuk bergabung ke komunitas atau organisasi pencinta anggrek? Narasumber sendiri berpendapat bahwa bergabung ke suatu komunitas atau organisasi pecinta anggrek memang penting, namun keputusan untuk bergabung ke suatu komunitas itu sebetulnya tidak mutlak. Jadi untuk tidak bergabung juga sebenarnya tidak masalah. Hal ini dikarenakan pertama keberadaan internet atau media massa yang semakin berkembang, sehingga informasi seputar budidaya, penanaman, hingga jual beli anggrek dapat diperoleh dengan mudah melalui media internet. Selanjutnya adalah adanya event dan grup chat virtual yang dapat diikuti pecinta anggrek secara umum, baik yang mengikuti komunitas ataupun yang tidak. Di sini contohnya adalah Pak Eko yang beliau belum mengikuti komunitas atau organisasi pecinta anggrek, tapi beliau mengikuti grup chat virtual yang berisikan pecinta anggrek dari seluruh kalangan. Dan beliau juga cukup mendapat banyak informasi dan relasi dengan anggota-anggota komunitas atau organisasi anggrek yang juga seorang masyarakat pecinta anggrek. Dan dari situ beliau bisa terus mengembangkan pengetahuannya terkait penanaman dan perawatan anggrek miliknya. Next. Kemudian di sini adalah kepentingan atau urgensi komunitas pencinta anggrek. Menurut ketiga narasumber kami, komunitas pecinta anggrek itu untuk bergabung adalah tetap penting. Pentingannya adalah pertama dapat menyatukan tujuan. Pecinta anggrek di dalam suatu komunitas atau organisasi dapat berkumpul dan lebih mudah untuk menuangkan pikiran mereka terkait konservasi anggrek ataupun hal lainnya, dan dapat mewujudkan pemikiran-pemikiran tersebut menjadi aksi nyata secara bersama-sama. Kemudian saling berbagi informasi, di mana pecinta anggrek dapat berbagi informasi dan edukasi mengenai tips dan trik entah itu budidaya, penelitian, konservasi, hingga jual beli produk anggrek yang juga dilaksanakan di komunitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menjembatani berbagai elemen. Jadi organisasi ini khususnya juga organisasi-organisasi besar yang terhubung langsung ke pemerintah diharapkan dapat membantu melobi stakeholder seperti pemerintah agar dapat membantu mewujudkan mimpi masyarakat pecinta anggrek dalam bidang konservasi. Seperti itu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Dilanjutkan dengan bagaimana sih pandangan mengenai organisasi pecinta anggrek itu sendiri. Nah, para narasumber berharap bahwa organisasi pecinta anggrek itu bisa tetap eksis dan mampu berinovasi lebih dan menciptakan hal-hal baru bagi tanaman anggrek itu sendiri ke depannya. Selain itu, organisasi pencinta anggrek juga berperan dalam memulihkan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik sehubung dengan kondisi pandemi pada saat sekarang ini. Organisasi pencinta anggrek juga sangat berdampak positif bagi masyarakat, khususnya anggota yang ada di dalamnya, di antara lain dapat berbagi ilmu, terus bertukar pikiran juga, dan menambah relasi, serta dapat mencegah kepunahan dari anggrek itu sendiri. Oke, bisa di next. Untuk peran pecinta anggrek dan organisasi pecinta anggrek bagi kemajuan anggrek Indonesia, diantaranya adalah pelestarian tanaman anggrek. Nah, pecinta anggrek dan organisasi pencinta anggrek itu sama-sama berperan dalam menjaga kelestarian anggrek sehingga tidak terjadi kepunahan ya spesies anggrek yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian untuk pengenalan tanaman anggrek itu sendiri, pencinta anggrek dan organisasi pencinta anggrek itu dapat bersinergi dalam mengenalkan berbagai spesies tanaman anggrek kepada seluruh dunia dengan mengikuti berbagai kompetisi anggrek ya, kayak lomba-lomba atau lomba-lomba pecinta anggrek. Lalu untuk inovasi, relasi, dan inspirasi,
Pencinta anggrek dan organisasi pecinta anggrek juga sangat berperan dalam melakukan inovasi bagi pertumbuhan tanaman anggrek serta mendorong perluasan relasi antara pencinta anggrek di berbagai wilayah, khususnya Indonesia. Oke, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebagai penutup, kami menanyakan kepada narasumber kami mengenai harapan mereka tentang anggrek. Yang pertama adalah harapan dari narasumber pertama kami, yaitu Pak Eko, yaitu membuat anggrek menjadi lebih terjangkau. Berdasarkan pengalaman Pak Eko, beliau melihat bahwa anggrek ini baru dapat dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja karena harganya relatif mahal. Beliau berharap agar anggrek ini ke depannya bisa lebih dijangkau oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah harapan dari Pak Bambang, yaitu menjadikan anggrek lebih terlihat. Maksudnya adalah agar anggrek ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Misalnya dengan menanam anggrek di lebih banyak tempat, seperti di kampus atau tempat-tempat umum. Kemudian menjaga kelestarian anggrek. Kelestarian anggrek merupakan hal yang diharapkan tentunya oleh semua pencinta anggrek, termasuk oleh Kadafa, narasumber ketiga kami. Menurut beliau, habitat anggrek perlu dijaga untuk melestarikan keberadaannya sehingga anggrek ini dapat terus ada dan dapat dinikmati oleh generasi ke depannya. Kemudian beliau juga berharap agar masyarakat bisa makin teredukasi lagi terkait dengan anggrek. Beliau melihat bahwa banyak masyarakat yang masih kurang perhatian terhadap anggrek dan bahkan mungkin mengeksploitasi secara sadar ataupun tidak. Maksudnya misalnya ada di daerah-daerah ada penjual anggrek yang mengambil anggrek langsung dari hutan misalnya secara salah, tetapi karena tidak teredukasi, jadi tidak tahu bahwa hal tersebut adalah salah. Seperti itu. Next. Yang terakhir adalah agar anggrek menjadi perhatian pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki potensi anggrek yang sangat besar karena keberagaman anggrek di Indonesia sangat tinggi. Jadi diperlukan upaya pelestarian yang lebih lagi dari pemerintah dan juga lebih banyak pakar anggrek sehingga pengembangan anggrek di Indonesia bisa lebih baik lagi. Berikut merupakan dokumentasi wawancara kami dengan narasumber pertama, yaitu Pak Eko melalui Google Meet. Kemudian ini dokumentasi wawancara kami dengan narasumber kedua, yaitu Pak Bambang melalui chat WA. Dan ini adalah dokumentasi dengan narasumber ketiga kami, yaitu Kadafa melalui Google Meet. Next. Berikut adalah daftar acuan tambahan yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Menarik sekali ya, jadi banyak informasi-informasi yang cukup detail yang sudah diperoleh kelompok 3 dari ketiga narasumbernya. Semoga ini bisa menambah pemahaman lain bagi kita semua terkait dunia anggrek, khususnya dari sudut pandang pencinta dan juga organisasinya. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi, tanya jawab. Silakan, kelompok mana dulu yang ingin bertanya? Atau siapa dulu yang ingin bertanya? Selamat sore Pak Sai dan teman-teman. Saya dari kelompok 1 mau bertanya. Ini lebih ke organisasinya ya. Kalau boleh minta tolong kembali ke slide PAI deh, Perhimpunan Anggrek Indonesia. Yang profilnya itu yang sudah ada sejak 1956. Iya, ini. Nah, di situ kan dikatakan PAI sudah ada sejak 1956 dan bekerja sama dengan luar negeri serta mencari jalan untuk memperoleh jenis baru. Nah, jenis baru yang dimaksud di sini apakah anggrek jenis baru dari luar negeri yang belum ada di Indonesia atau jenis anggrek yang baru yang memang belum ditemukan di Indonesia gitu, yang endemik gitu berarti. Terus berarti perhimpunan ini selain fokusnya ke budidaya juga melakukan kegiatan penelitian ya dalam upaya penemuan jenis baru tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya. Kelompok 1 ada lagi yang ingin bertanya, silakan, atau kelompok lain? Langsung saja.
Saya Eka Putri dari kelompok 2, izin bertanya. Oke. Sejauh yang teman-teman ini pahami, kenapa ya kira-kira tuh ada kelompok pecinta anggrek atau masyarakat yang memilih anggrek impor? Karena kalau kelompok saya, kelompok 2 itu kan mewawancarainya kan 2 narasumber sebagai pelaku bisnis anggrek, dan memang anggreknya itu produk lokal, bukan impor, dan trek anggrek lokal ini sudah cukup ekspansif. Nah, saat ini saya jadi penasaran karena alasan apa ya kira-kira pecinta anggrek tersebut memilih anggrek impor. Makasih. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pak Ipul, saya izin tanya. Oke, silakan. Mau lihat yang kegiatan dari BioSC UGM boleh nggak tadi? Nah ya, jadi kan tadi dijelasin ya di awal kalau BioSC ini kan cukup aktif buat dunia anggrek gitu, terutama di Jogja, kayak pendataan, berarti kan inventarisasi anggrek di Jogja, baik di kebun atau di hutan gitu. Dan pernah juga kan ngobrol-ngobrol sama BioSC itu, dan katanya BioSC ini sering anggrekisasi sesuai sama yang dibilang oleh kelompok 3. Tapi kan kalau anggrekisasi itu di kampus, yang mau ditanya itu sejauh pengetahuan teman-teman dari kelompok 3 sendiri, BioSC ini pernah ikut turut andil konservasi anggrek di hutan gitu nggak sih, kayak yang dilakukan oleh Pak Bambang? Makasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mau dijawab dulu kelompok 3? Ini siapa saja boleh bertanya ya. Kita diskusi aja di sini. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Atau silakan dijawab kelompok 3. Mungkin saya mau jawab pertanyaan Akmal terlebih dahulu ya Pak, buat BioSC. Kebetulan saya udah 2 kali ngobrol bersama BioSC ya buat mendalami BioSC lebih lanjut. Jadi BioSC ini benar pernah ada kegiatan konservasi baik di hutan maupun di kampus. Jadi BioSC itu sering sekitar 3-4 bulan sekali itu buat ke hutan, kalau nggak salah di daerah Purworejo deh kalau nggak salah. Nah di sana Kak Dava bilang itu di daerah sana masih banyak potensi anggrek yang hanya ada di Jogja seperti itu. Nah BioSC ini pernah menelusuri daerah hutan tersebut itu selama 3,5 tahun dan baru sekitar 10%. Jadi masih banyak sekali yang harus BioSC explore lagi ya, karena baru 10% dari 100% wilayah tersebut. Nah, di sana tuh mereka ya inventarisasi, terus melihat anggrek-anggrek apa aja yang masih ada di daerah sana. Nah, mungkin kalau misalkan menemukan buah metak, mengambil buahnya dan akan dibawa ke kampus dan bisa dilakukan kultur in vitro atau budidaya lainnya seperti itu. Dan untuk anggrekisasi ini, setelah saya mencoba untuk mencari di Instagram BioSC ini, ternyata anggrekisasi ini yang tahun 2018 tidak hanya berlangsung di kampus, karena pernah di taman juga buat anggrekisasi ini. Seperti itu, Akmal. Apakah sudah jelas? Oke, Gita, terima kasih atas jawabannya. Jadi BioSC itu tadi kan dibilang untuk yang mahasiswa memang hanya untuk kultur in vitro ya. Jadi memang aktivitasnya untuk kultur in vitro saja atau mereka punya koleksi sendiri gitu. Jadi koleksi atas nama BioSC gitu. Mereka punya taman khusus anggrek kah atau bagaimana? Ataukah memang pure yang kultur in vitro saja?
Kalau yang saya tahu kemarin Pak, jadi BioSC ini punya rumah anggrek juga, tapi lebih banyak BioSC yang merawat, terus membudidayakan. Jadi emang karena mereka fokus di anggrek, jadi di kampus-kampus itu seperti tanggung jawab dari BioSC sendiri gitu sih Pak. Oh gitu. Ini kalau misalnya kita analogikan sama BioUI, BioSC ini analog seperti kanopi kah atau ada di bawah kanopi? Seperti cuman lebih spesifik di anggrek gitu sih Pak. Tapi ada grup pencinta tanaman secara umum seperti kanopi juga di UGM itu? Ada, namanya arsitektur tanaman, karena belajar tentang tanaman tingkat rendah sampai tingkat tinggi, ditambah sama belajar arsitektur tanaman gitu. Oke, menarik sekali. Oke, pertanyaan berikutnya silakan dijawab. Saya Laura, boleh minta izin jawab untuk pertanyaan dari kelompok 1 tadi dari Ajeng, soal gimana PAI dan juga apa maksudnya dengan mencari jenis baru gitu ya. Mungkin apakah jenis baru itu maksudnya jenis baru yang datang dari luar negeri, atau misalkan benar-benar spesies baru itu emang bisa jadi dibilang dua-duanya. Kalau misalkan jenis baru yang tentang anggrek baru impor gitu mungkin udah cukup jelas ya, pasti ada. Pasti itu salah satu yang dicari juga, apalagi PAI itu sempat juga mengirim. Jadi persekutuan perhimpunan anggrek dan pencinta anggrek itu kan nggak cuma di Indonesia, sering juga ngirim ke luar negeri buat ngobrol-ngobrol, ganti budaya dan segala macam. Jadi untuk yang dimaksud anggrek baru itu bisa dibilang anggrek import, bisa juga dari luar negeri gitu, anggrek baru dari luar negeri yang susah atau nggak ada tumbuh di Indonesia. Tapi dari PAI sendiri juga mencari anggrek baru dalam definisi yang bisa jadi di Indonesia aja, misalkan yang dalam banget mungkin spesies baru begitu ya, itu kalau ketemu ya alhamdulillah, walaupun sih sejauh ini bukan kayak gitu, mungkin ragam baru atau hibrid atau segala macam. Jadi emang barunya di sini yang disebut sama Ajeng tadi itu menurut kami dari PAI dua-duanya itu benar mereka cari, mulai dari anggrek baru dalam tanda kutip artian anggrek import yang nggak ada Indonesia, maupun anggrek dengan spesies baru, misalkan spesies baru atau ragam baru, misalkan corak, warna, dan lain-lain. Karena kan tadi di awal juga kita bilang kalau anggrek itu banyak banget jenisnya dan juga ragamnya, spesiesnya banyak, dan dari spesies tersebut ragamnya pun juga banyak. Jadi itu juga salah satu yang dicari PAI. Jadi apakah PAI itu juga selain budidaya, pertemuan itu juga merupakan organisasi untuk penelitian? Jawabannya sejauh ini iya. Karena mungkin nggak selalu menulis jurnal kayak kita, tapi PAI juga berapa kali kita baca ada papernya bekerja sama dengan misalkan ada nih Universitas Atmajaya untuk teknobiologi dan segala macam. Juga dari Gita tadi bilang kalau PAI ini juga berapa kali ikut lomba ke luar negeri, lomba untuk jurnal ilmiah, penelitian, dan lain-lain. Gitu sih Ajeng. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 3 juga ada yang mau tambahin, silakan. Saya mau izin nambahin untuk yang tadi dibilang Kak Laura, benar PAI ini pernah beberapa kali ikut lomba. Ada dari yang saya baca itu ada 2 kali ikut lomba. Yang pertama pada tahun 1986 itu PAI mengirimkan perwakilan ke luar negeri di pameran anggrek ASEAN dan mendapatkan sebanyak 10 medali emas, 10 medali perak, 10 medali perunggu, sebanyak 32 medali. Kemudian 1996 itu membawa sebanyak 22 medali pameran di Manila. Jadi PA ini juga sangat aktif buat penelitian anggrek-anggrek di Indonesia juga. Baik, terima kasih Laura dan Gita atas penjelasannya. Oke, jadi kalau terkait lomba anggrek itu sebenarnya macam-macam tuh kalau lomba anggrek. Jadi ada yang lomba atas nama individu. Jadi tiap individu itu, setiap pencinta boleh
ikut lomba, atau juga yang mengatasnamakan organisasi. Nah, mungkin PAI ikut yang atas nama organisasi. Nah, biasanya itu kalau yang atas nama organisasi itu levelnya sudah yang internasional gitu. Jadi biasanya ya menang lomba di tingkat nasional atas nama organisasi itu biasanya akan berpengaruh besar saat nanti ikut pameran. Jadi selain ikut lomba, biasanya organisasi juga ikut pameran. Nah, kalau misal dalam pameran kemudian sebelumnya mereka sempat menang lomba, anggrek tertentu menang gitu, itu biasanya jadi nilai lebih saat mereka ikut pameran. Seperti itu sih. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan organisasi PAI ini, menyambung pertanyaan tadi, sebenarnya ada dari yang informasi yang kalian sudah dapat dari narasumber, adakah rambu-rambu yang rambu-rambu tertentu di dalam organisasi PAI atau organisasi lain deh, tapi dalam ini PAI yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggotanya? Kalian sempat gali itu nggak, atau sempat baca itu atau tidak? Oke. Kalau misalkan mungkin dari informasi yang kami dapat mungkin sekedar aja itu salah satunya di komunitas, bukan PAI sih ini, cuma dari komunitasnya tadi Kak Eko, komunitas grup chatnya itu ada salah satunya yang bisa dibilang cukup strict itu adalah soal berjualan. Berjualannya itu karena sebenarnya kami kan cari sebelum wawancara kami cari-cari ya di Facebook, di Instagram, memang kebanyakan itu ya komunitas biasanya bahas jual-jual anggrek mereka begitu. Biasanya sih kalau dari komunitasnya Kak Eko itu ada batasan soal berjualan. Berjualan itu nggak boleh di grup, misalkan begitu. Hanya boleh lewat chat. Misalkan di grup mereka pamer anggrek mereka. Nah, di situ kalau ada yang mau beli harus PC, begitu. Nah, kalau saya nggak salah, komunitas Pak Bambang juga, PAL atau PAI, kan Pak Bambang ikut 2, itu juga ada batasan tertentu untuk berjualan. Misalkan berjualan hanya boleh di hari, ada 2 hari lah dalam 1 minggu, Senin atau Kamis kalau tidak salah dari Pak Bambang. Biasanya itu sih untuk salah satunya salah satu aturan yang kita tanya tentang berjualan. Mungkin ya ada tambahan lain boleh. Yang saya kelewat boleh dari teman-teman. Berarti semacam ada jadwal atau agenda ya di di organisasi itu sendiri ya? Iya, Pak. Oke. Bagaimana yang lain mau menambahkan? Mungkin memang mau menambahkan sedikit aja Pak mengenai PAI dan Lampung ini. Jadi kalau misalkan adanya rambu-rambu seperti itu sebenarnya tidak ada yang dilarang sih Pak. Maksudnya dilakukan pembagian informasi berjualan itu memang boleh. Cuman memang cukup ketat ininya peraturannya. Jadi berjualan harus di hari apa, berbagi informasi harus di hari apa. Terkadang juga ada hari yang hanya orang-orang tertentu yang boleh berbagi informasi seperti itu Pak. Jadi sebenarnya memang bebas mau berjualan ataupun pamer atau apa, tapi memang harinya itu dibatasi hari-hari apa harus dilakukan seperti itu sih Pak. Oke. Berarti memang sudah jelas ya pengaturannya. Iya, kalau PAI ini memang sudah cukup jelas dan terstruktur Pak diskusi dan ini berarti narasumber kalian menjawabnya dari sudut pandang PAI Lampung ya? Iya Pak. Iya, kan kalau PAI itu banyak ya, ada PAI bisa dibilang PAI pusat, kemudian PAI di masing-masing daerah. Nah itu memang akhirnya mereka semua itu bebas masing-masing atau punya skema tertentu kah? Mungkin bisa kalian ceritakan gambarannya? Kalau dari yang saya tahu Pak, buat skema-skema dari PAI tiap daerah sepertinya punya ketentuannya sendiri-sendiri, walaupun mungkin dari PAI pusatnya ada instruksi-instruksi itu saya kurang tahu. Cuman dari yang saya tahu buat PAI Lampung ini Pak Bambangnya lebih aktif buat menanam
melakukan Iya. konservasi di hutan dan lain-lain, menghilangkan antar genus, terus membudidayakan, terus mengkulturkan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan yang saya dapatkan dari PAI Jogja, kebetulan kemarin nanya ke Kak Dava juga, karena Prof. Endang sendiri ketua dari PAI Jogja. Kak Dava ini cerita kalau misalkan kalau PAI Jogja itu ada acara BioSC bakal langsung sama Prof. Endang, karena Prof. Endang ini selaku ketuanya kan, jadi lebih gampang untuk komunikasinya. Jadi menurut saya sepertinya punya ketentuannya sendiri-sendiri sesuai dengan ketua dan strukturnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa saya simpulkan karena masing-masing daerah itu lingkungannya berbeda, orang-orangnya berbeda, kemudian profesinya juga berbeda, maka otomatis antara satu cabang PAI dengan cabang PAI yang lain pasti menyesuaikan dengan anggotanya kali gitu ya. Sehingga akhirnya mereka pasti ada hal-hal yang spesifik di cabang atau di daerah mereka masing-masing. Gitu. Oke. Iya, Pak, sesuai dengan potensi anggreknya juga seperti di daerahnya juga ya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, saya coba jawab pertanyaannya Eka Putri tadi ya. Tentang kenapa masih ada masyarakat atau pecinta anggrek yang memilih suka yang import, iya betul, memilih anggrek import daripada anggrek lokal. Berdasarkan informasi yang kami gali dari narasumber, itu contohnya Pak Eko mencontohkan bahwa banyak anggrek lokal yang dia bandingkan dengan anggrek import itu memiliki ketahanan atau waktu tumbuh yang cenderung lebih lambat dan lebih rentan gitu daripada anggrek import. Dan menurut Pak Bambang juga bisa jadi ke arah fisiknya seperti warnanya. Seperti tadi contoh ada kata setum after dark. Nah, itu kan dia warnanya hitam kan gitu. Nah, itu adalah hasil persilangan secara terus-menerus dari luar negeri tersebut, Amerika Latin. Kalau tidak salah. Jadi cenderung lebih menarik dan lebih bisa dikembangkan oleh masyarakat yang masih umum gitu. Walaupun sebenarnya harganya juga cukup mahal. Itu kalau saya lihat di internet itu sekitar 200 ke atas hingga ada yang sampai 1 juta gitu. Tapi demi kecantikan itu mereka rela untuk mengeluarkan kocek sebanyak itu gitu. Dan menurut Pak Bambang juga kenapa ada anggrek di luar negeri itu lebih diminati karena walaupun harganya mahal itu terdapat promo-promo yang menggiurkan gitu. Kira-kira jawaban saya sebenarnya kurang dijelaskan sih Pak. Tapi kalau menurut saya promonya seperti misalnya beli 1 gratis 1 atau begitu. Promo penjualan gitu. I see. Iya. Terima kasih. Bagaimana tadi yang bertanya? Sudah menjawab Zea. Makasih Zea. Berarti kalau misalnya dari tadi kan ada kategori yang anggrek impor sama non impor gitu. Nah, buat yang baru masuk ke dunia anggrek kan masih awam sekali ya untuk bisa mengenali gitu. Jadi kalau misalnya secara umum untuk bisa membedakan anggrek impor dan non impor itu seperti apa? Terlebih kan sekarang juga persilangan di Indonesia sendiri kan sudah bagus-bagus juga ya gitu. Ada kekhususankah gitu yang mungkin bisa kalian share?
Baik Pak, mungkin ingin izin menjawab sedikit. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau menambahkan boleh silakan. Jadi sebenarnya kalau misalkan perbedaan ya antara anggrek luar negeri atau anggrek impor dengan anggrek Indonesia itu mungkin sebenarnya kalau dibedakan itu memang agak sulit perbedaannya. Namun salah satunya itu perbedaannya kalau anggrek luar negeri ini sebentar. Baik, maaf Pak, tadi ada sedikit gangguan. Jadi kalau misalkan anggrek luar negeri ini mungkin bisa dibilang tuh warnanya tidak umum ya, maksudnya warnanya itu seperti ini, seperti hitam ataupun warnanya ungu gelap itu. Dan juga memang kalau misalkan diperhatikan anggrek luar negeri itu impor, itu kalau misalkan dilihat dari morfologi itu memang lebih menarik dibandingkan anggrek dalam negeri. Karena kenapa? Karena memang peneliti-peneliti dari luar negeri itu memang sangat giat ya untuk melakukan penelitian dan persilangan anggrek, sehingga jadi walaupun sumber dayanya sedikit tapi memang anggrek-anggrek yang diimporkan itu kualitasnya sudah tinggi-tinggi gitu. Sedangkan kalau misalkan anggrek di Indonesia ini walaupun banyak spesiesnya tapi masih kurang untuk digali ya potensinya. Jadi bisa dibilang memang anggrek luar negeri ini warnanya tidak umum dan juga sedikit lebih menarik memang di sisi morfologi memang Pak. Ini tadi kalian dapat infonya di tahun berapa nih untuk yang After Dark ini? Kalau After Dark ini mulai populer kata Pak Bambang itu pada saat pandemi Pak, kalau nggak salah. Pandemi ya? Iya, tahun 2020 kalau nggak salah, tahun 2020 itu pada saat pandemi. Ini kata Pak Bambang mulai booming di kalangan pecinta karena memang mungkin baru diintroduksi, karena mungkin baru-baru diintroduksi dan mulai dikenal, jadi akhirnya booming dan banyak yang ingin membeli gitu. Kalau sekarang gimana? Masih sama? Maksudnya gini, kan sudah masuk Indonesia kan ya berarti ya, masuk Indonesia. Itu bisa dibudidayakan lagi kah atau diperbanyak lagi kah oleh masyarakat Indonesia? Kalian dapat info itu enggak? Kalau misalkan info mengenai anggrek Catasetum ini bisa dibudidayakan atau tidak, mungkin bisa ya Pak, tapi sebenarnya saya masih kurang informasi karena dari narasumber juga tidak menjelaskan mengenai ini, karena memang narasumber kami tidak ada yang mempunyai ini atau ya lebih ke lokal mungkin Pak, jadi tidak kurang informasi memang mengenai anggrek impor ini. Ya, karena sebagian besar anggrek-anggrek yang menarik seperti ini, apalagi datangnya dari luar itu biasanya nggak bertahan atau nggak bertahan lama di Indonesia atau saat kita rawat ya, atau misalnya susah untuk melanjutkan siklus hidupnya, biasanya seperti itu biasanya. Makanya ini bagaimana nih dengan kasus ini, tapi oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Saya mau nanya, boleh Pak? Silakan. Mungkin balik lagi ke yang tadi tentang BioSC ya, jadi mau konfirmasi aja nih, kan di UGM itu untuk departemen jurusan biologi kan berarti punya organisasi yang khusus tumbuhan pada umumnya, yang tadi arsitektur tanaman, sama terus ada yang klub khusus untuk orkid ini ya, berarti mereka kedua organisasi itu kedudukannya setara, benar bukan? Iya Kak, sejauh ini setahu saya setara Kak. Sebenarnya aku penasaran sih tadi yang tentang anggrekisasi, kan berarti mereka nanam anggrek ya di sekitar UGM, kemudian sampai ke taman-taman. Nah, kalian nanya nggak sih kayak perawatannya itu bagaimana? Karena kan misalkan udah ditanam nih di sekitar kampus, tapi kan nggak mungkin didiemin aja gitu kan, nggak mungkin ya udah biar tumbuh aja gitu. Maksudnya itu apakah ada perawatannya atau memang dibiarkan saja? Kalau ada perawatannya, sistemnya gimana tuh buat kayak keliling-keliling kampus terus ngerawat itu? Itu sih sempat nanya nggak soal itu?
Oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenalin, saya Galan dari kelompok 5. Mau bertanya tentang BioSC juga. Kan ini BioSC itu berperan dalam konservasi juga ya, kayak monitoring, pengamatan lapangan, identifikasi atau pendataan juga. Nah itu BioSC itu pernah ada artikel ilmiah nggak ya yang udah dipublikasi? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, yang mau nanya lewat chat boleh ya? Siapa saja boleh bertanya. Silakan, ini Roro mau nanya lewat chat, silakan. Oke, itu pertanyaan dari Galan. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi banyak yang tertarik sama BioSC ya. Jadi diharapkan bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Ayo silakan. Atau mau dijawab dulu silakan. Kelompok 3. Yang sudah tanya mau nanya lagi juga boleh. Mumpung ini hanya satu kelompok. Baik, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Kak Ida. Dari yang saya tahu buat perawatan anggrek itu, setahu saya itu ada. Tapi kurang didetailin gitu sama kakaknya buat merawatnya seperti apa. Jadi sepertinya tuh belum terlalu se-UGM gitu. Jadi kan UGM ini kan fakultas ya, bukan jurusan. Jadi setahu saya masih di ranah fakultasnya. Terus BioSC tetap ngerawat karena anggota dari BioSC itu sangat banyak. Sepertinya lebih dari 50 dan sampai angkatan 2018 sampai 2020 itu ikut turut serta dalam prokernya dari BioSC ini. Oh, ini organisasinya, lingkupnya satu departemen atau untuk satu fakultas keanggotaannya? Fakultas lah, karena biologi ini fakultas biologi UGM. Fakultas biologi UGM. Ya, fakultas biologi UGM. Oke. Tapi bisa saja misalnya, tapi ada, kalau kita kan MIPA ada prodi-prodinya lagi. Di sana itu dibagi-bagi lagi atau tidak sih? Saya belum tahu juga. Mungkin gitu kan. Iya, ada yang khusus misalnya tentang tumbuhan aja, hewan saja gitu. Berarti misalnya yang BioSC ini yang di departemen yang botani gitu kah? Iya. Ada di univ lain ada yang kayak gitu, cuman nggak tahu di UGM kayak gitu nggak. Kalau yang dari saya tahu, kebetulan saudara saya ada yang lulusan UGM juga. Sepertinya mirip-mirip sama departemen biologi, tapi departemen biologi UI, cuman masih belum tahu juga beneran ada pembagiannya apa enggak, tapi sepertinya mirip sama departemen biologi karena saudara saya ini bisa dari mikro terus ke zoologi gitu, jadi sepertinya seperti biologi di UI gitu Pak. Peminatan ya jatuhnya ya, bukan? Iya, lebih ke peminat. Sama mau nanya satu lagi, sebenarnya saya penasaran sumber anggreknya itu, kan tadi kan ada kultur ya, apakah sumber anggreknya pure dari kultur aja, atau apakah mereka melakukan perbanyakan juga, atau mereka punya sponsor, atau mereka kayak secara rutin belanja anggrek gitu. Itu kalian nanya nggak sumber anggrek mereka itu kebanyakan tuh dari mana asalnya? Kalau kebanyakan dari mananya tuh saya kurang tahu ya Kak, cuman Kak Dava cerita yang sempat dari hutan itu yang dari buahnya gitu, atau dari anggrek-anggrek yang udah di tanah gitu, jadi itu diambilin kemudian diperbanyak, jadi nggak cuma dari kultur in vitro aja, tapi diperbanyak juga. Mungkin mereka ada beli juga di salah satu sumber penjualan anggrek di Jogja. Kalau misalkan kerjasama sama suatu institusi, misalkan dengan LIPI, kemudian mereka dapat sumbangan dari LIPI gitu, ada juga nggak ya? Atau benar-benar pure koleksi sendiri aja gitu?
Kak Dava itu cerita kalau misalkan mereka kerjasama dengan beberapa organisasi gitu. Salah satunya sama nursery juga. Jadi mungkin bisa dari nursery juga, tapi kalau misalkan dari LIPI saya kurang tahu. Tapi kayaknya kemungkinan dari PAI itu ada ya. Soal Oh, I see. Berarti ada kerjasama dengan organisasi lain ya. Oke, I see. Oke. Iya, Thank you. betul. Terima kasih ya jawabannya. Iya, sama-sama Kak Ida. Oke, menarik ya. Lanjut ke tadi pertanyaan siapa ya? Galan ya? Iya, Atau Pak. pertanyaannya Roro? Ya, silakan. Oh iya. Iya, saya izin menjawab pertanyaannya Galan mengenai apakah BioSC pernah mengeluarkan artikel ilmiah begitu ya. Jadi berdasarkan wawancara dengan Kak Dava, beliau bilang bahwa BioSC ini sekarang selain menurunkan ilmunya ke dalam internal organisasinya sendiri, sekarang juga sudah mulai mempublikasikan artikel-artikel seperti itu. Jadi bisa membagikan ilmunya ke masyarakat luas seperti itu. Ini tadi sempat ditemukan artikelnya juga sama Kak Zea, dan ada tentang keanekaragaman anggrek di daerah istimewa Yogyakarta, itu ditulis oleh salah satunya anggota BioSC sih, ada di afiliasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mereka gabung gitu ya dalam proyek tim penulis gitu ya, tapi nggak mengatasnamakan BioSC gitu. Ataupun misalnya mengeluarkan tapi skupnya itu non formal, misalnya dalam bentuk mading saja atau apakah seperti itu? Untuk yang artikel ilmiah yang tadi saya sebutkan itu, di sini sih afiliasinya tertulisnya masih sesama UGM ya Pak, masih Laboratorium Bioteknologi Fakultas Biologi UGM. Lalu setahu saya mereka juga ada, iya sih Pak, publikasi yang lebih informal ya, bukan seperti artikel ilmiah gitu. Oke. Ya Pak, mau izin nambahin juga. Jadi BioSC ini punya majalah juga yang membahas tentang anggrek, dan BioSC ini juga sewaktu belum pandemi aktif buat lomba-lomba mengenai karya tulis di luar negeri gitu Pak. Oh, mereka ikut gitu? Iya Pak, membawa nama BioSC UGM, mereka ikut lomba-lomba karya tulis. Oke. Menurut kalian apa yang dilakukan BioSC bisa dilakukan oleh kalian kah di Biologi UI? Kalau menurut saya bisa sih Pak, karena udah ada acuan gitu ya kan Pak dari BioSC, bisa nanya-nanya ke organisasi BioSC juga detailnya gimana, kira-kira kendalanya apa dan solusinya apa. Menurut saya bisa. Betul, kalau misalkan ngerjain. Betul. Jadi anggap saja ini jadi menambah wawasan ya. Oh ternyata dari skup mahasiswa pun bisa melakukan sesuatu untuk pengembangan anggrek, dan melakukan sesuatunya ini tidak hanya sekedar misalnya menjalankan hobi saja, tapi memang benar-benar ada publikasi ilmiah yang tentu saja akan bermanfaat buat kalian ke depannya untuk publikasi tersebut. Oke. Pertanyaan Roro ada di chat, silakan kelompok 3. Salah satu ini data pembandingnya berdasarkan data kelompok 2. Jadi perbedaan geografis antara satu industri dengan industri lainnya karena ada pengaruhnya.
Saya nggak menangkap kalimat ini. Perbedaan geografis antara satu industri dengan industri lainnya karena ada pengaruhnya. Perbedaan geografis Saya mempengaruhi. menangkap Silakan. seperti saya menangkap mungkin pertanyaannya seperti anggrek di daerah satu dengan daerah lainnya itu kira-kira yang disukai pecinta itu sama atau enggak gitu. Oh gitu, oke. Saya belum baca semuanya, berarti itu kesimpulannya ya. Ya. Apalagi tadi kalian menyebutkan jenis-jenis anggrek yang anggrek abadi, anggrek yang yang wajib banget dipunya sama pecinta. Apakah itu sudah mutlak kah ataukah punya pola tertentu kah gitu? Silakan dijawab. Saya mau nyoba jawab. Ada cerita. Oh iya boleh kita dulu. Nanti bisa nambah-nambahkan. Oh ya udah. Ya jadi saya izin menjawab Pak. Jadi pasti ada perbedaan ya karena kan seperti yang kita ketahui anggrek itu kan juga perlu kondisi tertentu ya, misalnya kelembapannya tertentu, suhu tertentu, dan di daerah yang berbeda juga pasti karena kondisi geografisnya berbeda berarti faktor-faktor tersebut juga menjadi berbeda gitu. Jadi ada perbedaan. Kemudian untuk yang koleksi tren dan koleksi abadi, waktu wawancara dengan Pak Eko, beliau tinggalnya di Bekasi kalau satu Cempaka Putih, saya lupa. Tapi karena cuacanya kurang mendukung untuk anggrek, misalnya itu kalau nggak salah Vanda atau saya agak lupa spesiesnya apa, kalau ada teman yang boleh tolong ditambah. Iya Cempaka Putih. Karena cuacanya kurang mendukung untuk beberapa koleksi yang abadi, jadi beliau juga tidak memaksakan gitu untuk memelihara daripada nanti anggreknya tidak bisa hidup lalu mati gitu, seperti itu sih. Jika kita ingin menambahkan silakan. Iya benar. Jadi kalau dari secara geografis apa yang disukain itu sebenarnya mungkin mereka mau ya mencoba untuk menanam anggrek-anggrek lainnya, cuman karena keterbatasan geografis seperti Pak Eko ini yang iklimnya kurang mendukung dengan anggrek-anggrek yang rentan terhadap panas dan sebagainya, jadi hanya bisa menanam anggrek-anggrek tertentu, contohnya seperti dendrobium. Nah untuk cara anggota berkumpul dan lain sebagainya ini diceritain juga sama Pak Eko bahwa buat perkumpulan mereka ini pernah di Semarang, pernah di luar kota gitu. Jadi menurut Pak Eko karena pecinta anggrek ini rata-rata di kalangan atas, jadi mereka buat bertemu itu ada yang lain sampai ke luar kota atau ke luar pulau untuk bertemu dengan sesama pecinta anggrek. Oke. Polanya itu ya, berarti selain cara mereka berkumpul, kemudian jenis anggrek yang akan mereka sukai, tadi kan jenis anggrek yang sesuai dengan tempat hidup mereka kan otomatis akan menentukan topik pembicaraan mereka saat berkumpul kan, otomatis itu akan mempengaruhi. Selain dua hal ini ada lagi kah yang menjadi bisa menjadi pola dari yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lain di daerah yang berbeda? Tapi tadi kalau misalnya dari jawaban kalian perihal cara anggota berkumpul, ini kalau yang saya tangkap akhirnya dari satu daerah dengan daerah lain, kalau misalnya berbicara pola ini mirip-mirip ya, karena seperti di PAI Pusat, misalnya di PAI yang ada di PAI Jakarta maksud saya, itu mereka memang ada semacam kegiatan rutin gitu setiap beberapa bulan sekali gitu, atau sesukanya mereka gitu. Nah mereka tuh bisa kumpul rutin yang diselenggarakan di rumah tiap anggota mereka, tiap anggota organisasi. Jadi entah gimana mekanismenya, intinya mereka seperti arisan. Jadi seperti arisan. Kalau misalnya itu skupnya rumah di masing-masing anggota.
Atau ada juga tadi misalnya pergi ke Kebun Raya Cibodas, nginep di sana, kemudian paginya ngamati sekitarnya, atau sekedar isinya pun tidak serius berbicara tentang anggrek, jadi cuma sekedar silaturahmi saja. Sepertinya dari pengalaman saya dengan PAI Pusat dan hasil wawancara kalian dengan narasumber, sepertinya polanya sih mirip-mirip ya. Karena balik lagi sih tadi yang masuk organisasi anggrek, mereka yang terlibat di anggrek itu adalah mereka yang secara ekonominya tuh sudah cukup stabil, jadi menengah ke atas. Bahkan untuk yang PAI Pusat biasanya punya base camp gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal, entah itu sifatnya misalnya bakti sosial itu biasanya ngumpul di base camp-nya. Nah, base camp-nya itu biasanya yang di tempat ketuanya, ataupun misalnya bukan ketua PAI-nya yang sudah disepuhkan atau yang biasa menjadi tempat ngumpul saja. Kalian kenal yang Dik Doang kan ya? Dik Doang itu salah satu orang yang aktif juga di organisasi anggrek, dan biasanya saat acara bakti sosial, karena Dik Doang itu punya relasi yang kuat juga dengan mereka pencinta anggrek khususnya di PAI Pusat, biasanya itu ikut dilibatkan gitu. Jadi poinnya adalah saat anggota organisasi anggrek itu berkumpul, poin pembicaraan mereka itu tidak hanya sekedar anggrek ternyata gitu. Jadi biasanya untuk pembicaraan anggrek itu tadi, kalau yang rutin-rutin yang di rumah masing-masing, mereka biasanya membicarakan visi ke depannya harus apa. Itu sih kalau tambahan dari saya. Bagaimana yang tadi pertanyaan saya? Apakah bisa di-share informasinya atau kalian belum ada informasinya? Nggak masalah. Maaf Pak, berarti tadi pola perkumpulannya ya di tiap gitu. Kekhasannya tuh bagaimana? Oh ya, oke. Mungkin saya bantu jawab sedikit, nanti boleh ditambahkan. Dari wawancara kami kemarin, misalnya di PAL, itu kan Lampung istilahnya bukan seperti Jakarta yang kota metropolitan gitu. Dia lebih dekat dengan Taman Nasional, seperti itu. Terus, jadi mereka selain berkumpul juga, mungkin membentuk arisan juga seperti yang dilakukan oleh PAI Jakarta, itu dia juga banyak eksplorasi Pak. Jadi penanaman langsung ke sana, kalau nggak salah itu namanya kawasan Bukit Nebal waktu itu. Saya lupa waktunya. Jadi mereka berkumpul ke sana dan melakukan penanaman anggrek di sana bersama-sama gitu. Jadi di hutannya ya? Iya betul, di hutannya, di bukitnya itu, sama masyarakat di sana. Jadi aksi sosialnya juga mungkin cenderung lebih besar di sana karena bisa langsung terjun ke masyarakat yang istilahnya tidak terpencar-pencar seperti di kota gitu. Terus yang saya tahu juga di BioSC itu dia juga monitoring dan itu di Taman Nasional gitu kan. Jadi dia bisa langsung eksplorasi khususnya di Taman Nasional Gunung Merapi kalau nggak salah. Jadi dia bisa ngambil data dari situ dan kumpulnya juga bisa ke arah konservasi di situ. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Kalau turnover anggotanya gimana ya kalau di PAI itu ya? Tinggi kah turnovernya? Jadi ada yang masuk, ikut, gabung, keluar, hilang, atau gimana sih mereka itu? Cenderung stabil kah? Di sini saya juga mau tanya, si Pak Bambang itu selain masuk ke PAI juga masuk PAL ya? Itu kenapa harus ikut dua gitu? Ada kekhususan kah yang ngebeda, yang akhirnya ada alasan tertentu kah kenapa akhirnya Pak Bambang ini punya dua organisasi? Baik Pak, mungkin saya ingin mencoba menjawab yang tadi kenapa Pak Bambang mau untuk ikut dua organisasi ya, PAI dan PAL. Yeah. Jadi Pak Bambang itu bilang ke kami bahwa memang terdapat perbedaan ya kalau misalkan di PAI dan PAL ini. Beliau mengatakan bahwa kalau misalkan di PAI ini kan memang terikat pemerintahan, jadi maksudnya terdapat ya hal-hal yang
memang sudah diatur dari atasan situ, jadi tidak dapat sembarangan melakukan apa-apa memang kalau di PAI ini. Tapi Ada kalau politiknya ya? Iya Pak, kalau misalkan Oke. di PAL ini pengutaraan pendapat dan kegiatan itu memang lebih bebas kan, karena beliau memang ketuanya, jadi beliau lebih bebas mengutarakan pendapat, berbagi informasi. Itu kalau di PAL itu kata dia memang dia merasa memang lebih nyaman karena memang tidak terikat pemerintahan gitu Pak. Ini memang hanya sekedar perkumpulan memang orang-orang yang menyukai anggrek di Lampung. Jadi memang PAL ini lebih bersifat terbuka Pak, dan peraturannya tidak seketat PAI Pak. Tadi PAL apa ke panjangannya? PAL itu pecinta anggrek Lampung. Pencinta anggrek Lampung ya, Perhimpunan Anggrek Indonesia Lampung, jadi PAI Lampung Pak. Oh, kayak di suratnya ada PAI Lampung sama ada 2 deh Pak Bambang deh, saya ingat di suratnya itu. PAI dan PAI Lampung nulisnya. Oh berarti PAI dan PAI. Oh PAL itu sama sebenarnya pada dasarnya PAI juga ya? Iya, cuman per daerah gitu Pak. Per daerah gitu. Oh pada Pak Bambang sendiri ikut di PAI Pusat sama PAI Lampung gitu maksudnya? Iya begitu. Iya Pak. Oh oke. Terkait tadi yang disampaikan sama Yosafat juga bahwa ternyata PAI itu erat kaitannya sama pemerintah atau politik ya. Ini ternyata make sense juga ya, karena biasanya untuk ketua PAI, ketua pusat PAI itu biasanya memang yang dipilih adalah pejabat-pejabat, ibu-ibu pejabat biasanya. Oh, berarti nyambungnya ke situ. Saya baru ngeh akhirnya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi kah kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok yang mau bertanya? Ya. Nyambung pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Berarti PAI Lampung itu di bawah PAI Pusat kan ya jatuhnya ya? Harusnya sih kayak gitu ya. Gimana teh? Harusnya seperti itu sih Kak. Oke, paling aku penasaran aja sih, PAI daerah apakah udah ada di 34 provinsi di Indonesia atau ada yang masih belum ada gitu? Penasaran aja. Kalau Saya udah sempat searching nggak tuh PAI? Kalau kalian tahu. Dan juga kalau misalkan yang PAI pusat, apakah berarti yang istilahnya keanggotaan PAI pusat, apakah berarti perwakilan dari PAI daerah atau sebenarnya siapa aja bisa gitu? Itu gimana tuh sistem? Yang pusat udah bisa saya pastikan nggak? Apa? Yang pusat, kalau misal PAI pusat itu biasa analog seperti PAI Jakarta. Jadi PAI pusat itu PAI Jakarta yang ketuanya langsung diketuai sama pejabat tadi, gitu. Dengan oleh abdi negara, intinya seperti itu. Tapi PAI Jakarta ada juga nggak Pak? Atau ya udah PAI? Ya, jadi PAI Jakarta itu biasanya PAI pusat itu biasanya ya. Kalau yang sampai tahun 2008, tapi nggak tahu untuk yang sekarang seperti apa. Oh, I see. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada tambahan informasi terkait pertanyaan Ida tadi? Sepertinya kalau misalkan buat 34 provinsi atau di setiap daerahnya itu udah ada PAI-nya atau enggak itu sepertinya belum ya Kak, karena setahu saya baru beberapa aja, cuman mungkin bisa jadi ada tapi tidak aktif. Nah itu kurang tahu juga karena informasi mengenai PAI ini lumayan terbatas karena website PAI sendiri ini sudah error, bahkan udah nggak aktif dari 2018 kalau nggak salah. Jadi agak susah gitu mencari informasi apakah setiap PAI di setiap daerah itu ada atau enggak. Baru sedikit sih saya tahunya Malang, Jogja, Lampung, kalau nggak salah di Kalimantan atau di Papua gitu ada gitu.
gitu Kak. Iya benar-benar. Biasanya masalah website bang udah nggak terlalu dipikirin sama mereka, yang penting anggrek gitu. Yang penting kumpul anggrek ya. Oke. Iya betul. I see. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya bertanya? Satu pertanyaan dari saya aja, satu aja. Tadi kan kalian berbicara tentang tren anggrek ya. Nah, saya mau tanya deh, seberapa besarkah suatu organisasi, ini bukan pencinta ya, tapi dari sisi organisasinya, itu berperan dalam menentukan tren anggrek. Apakah untuk tren anggrek di Indonesia itu pure memang dari anggreknya itu sendiri, ataukah ada komunitas-komunitas tertentu, dalam hal ini organisasi, dalam mengarahkan tren anggrek ke depan itu seperti apa? Bagaimana? Ya udah pasti mencoba untuk menjawab kalau misalkan dari yang kemarin wawancara dari Pak Eko ini, menurut Pak Eko kalau misalkan setiap pecinta anggrek itu setidaknya punya 7 jenis anggrek yang tadi disebutkan, saya kurang hafal, kalau nggak salah ada 7 jenis anggrek itu Pak. Jadi kalau misalkan buat di PAI kemungkinan 7 anggrek itu. Kalau misalkan di organisasi BOSC, kalau kata Kak Dafa itu nggak ada standarisasinya gitu sih Pak. Soalnya katanya ada yang suka sama anggrek spesies, ada yang suka sama anggrek hibrid. Oke. Berarti belum bisa dipetakan ya bagaimana suatu organisasi ini bisa menentukan tren anggrek, karena balik lagi sih tadi, karena dari yang penjelasan awalnya juga saya agak banyak yang saya ingin tanyakan, terlebih dalam suatu PAI atau organisasi anggrek itu bisa berperan sebagai tujuannya bisa untuk budidaya, untuk konservasi dan lain sebagainya gitu. Jadi tujuan-tujuan anggrek pada umumnya ada di dalam suatu organisasi. Kemudian dari jawaban-jawaban yang sudah ada, dari pertanyaan yang sudah diberikan, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah ya tadi, karena PAI atau organisasi khususnya PAI itu hampir ada di setiap daerah, atau di setiap daerah itu ada organisasi pencinta anggreknya, terlepas namanya apa, itu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu memiliki kapasitas keilmuan yang berbeda, memiliki profesi yang berbeda, yang akhirnya menentukan peran dari organisasi di setiap daerah. Jadi kalau misalnya di daerah tertentu anggotanya itu banyak yang senang menyilangkan, maka arah organisasinya pasti lebih ke budidaya gitu. Kemudian kalau misalnya yang lain lebih fokus untuk anggotanya banyak yang penjual-penjual atau pelaku-pelaku usaha gitu, maka itu pun akan mempengaruhi agenda atau visi misi dari PAI tersebut. Jadi yang bisa saya simpulkan, balik lagi, peran organisasi untuk budidaya dan lain sebagainya itu merupakan peran gabungan dari seluruh organisasi anggrek yang ada di Indonesia. Jadi tidak mewakili per daerah, tapi gabungan, karena cukup beragam latar belakang dari tiap anggota di masing-masing organisasi tersebut. Seperti itu atau tidak dari kelompok 3? Setujukah atau ada pandangan lain? Iya Pak, memang benar, kesimpulan tadi memang benar. Jadi latar belakang setiap pencinta anggrek di organisasi yang berbeda-beda daerah itu memang menentukan kegiatannya di dalam organisasi tersebut ya. Seperti yang tadi dibilang, ada yang suka menyilangkan. Jadi
itu berarti ntar akan beralih ke diskusinya atau forum grup gitu akan lebih beralih ke itu. Sedangkan kalau misalkan di daerah lain yang lebih suka mungkin penanaman atau pembungaan itu mungkin akan juga beralih ke ke topik itu. Tapi memang sebenarnya kalau misalkan organisasi secara umum kan lebih terfokus tuh ke ya penanaman, budidaya dan konservasi. Tapi memang di luar dari itu memang ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan ya latar belakang anggota-anggota tersebut tadi Pak memang. Oke. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini kecuali masih ada yang mau bertanya. Ada yang lagi yang mau bertanya atau dari kelompok 3 ada hal yang mau di statementkan sebagai penutup? Ya, sudah cukup ya. Saya belum tahu nih artikel populer yang dibuat kelompok 3 itu apa, sudah dibuat atau belum ya? Artikel sudah apa mungkin masih harus revisi, cuman udah selesai. Oke, boleh saya lihat judulnya nggak? Judulnya saja coba sambil di-share dikit. Bisa di-share kah? Baik, sebentar Pak. Ya. Jadi untuk kelompok yang lain, apa yang sudah disajikan oleh kelompok 3 ini sudah sangat baik ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah buat, kemudian ada beberapa hal yang masih belum tercover yang setelah kalian lihat di grup 3 bisa kalian tambahkan. Terutama perihal narasumber ya. Siapa narasumbernya, kemudian background dari narasumbernya. Jadi saat diskusi kalian tidak perlu tahu banyak, tapi jawaban kalian bisa berdasarkan narasumber tersebut. Tapi poin pentingnya lagi, selain berdasarkan narasumber, kalian juga kan mencari informasinya dari literatur ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dari hasil wawancara kalian dengan narasumber, kalian bisa jawabnya berdasarkan literatur yang kalian baca. Oke, coba di anggrek, para pencinta anggrek dan konservasinya. Judulnya flat banget. Coba, ini apa yang mau kalian tonjolkan di sini? Cerita yang tadi kalian paparkan kah? Atau apa gini? Dari yang tadi sudah kalian paparkan semua, adakah ada hal menarik apa yang kemudian kalian mau expose di artikel ini? Ini kayaknya banyak deh tulisannya ya. Berapa halaman? Iya Pak, karena kalau misalkan dari kelompok kami sendiri tuh masih bingung gitu apa artikelnya harus seperti apa. Jadi ini masih semua, nah nanti masih diedit lagi kira-kira apa yang mau ditonjolin gitu. Oke, nanti bisa kalian kirim ke saya, nanti saya bisa kasih saran apa yang bisa ditonjolkan di sini ya. Karena ini masih umum sekali. Jadi kalau misalnya kalian buat artikel populer, kemudian mau dikirim ke majalah atau di surat kabar, kalau judulnya seperti ini pasti langsung ditolak. Dilihat juga enggak. Karena ini terlalu umum, terlalu general. Tidak ada yang di-expose. Oke? Itu saja komentarnya untuk artikel. Baik, Pak. Oke, untuk hari ini saya rasa sekian saja. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Terima kasih juga untuk semuanya, khususnya yang sudah bertanya. Semoga dari presentasi kelompok 3 ada pemahaman-pemahaman lain yang kita bisa dapatkan, yang diharapkan bisa kita aplikasikan, khususnya di untuk skala di Departemen Biologi ya. Semoga seperti itu. Oke. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin meninggalkan